Pada awalnya, Jian Wushuang merasa aneh karena ia mampu menyerap sepenuhnya 37 petir langit ungu, tetapi ia segera menyadari alasannya. Petir langit ungu digunakan untuk membangun dan memperkuat tubuh. Namun, Jian Wushuang telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi dan telah menjadi seorang guru mulia. Saat ini, perbedaan terbesar antara Jian Wushuang dan prajurit biasa adalah tubuhnya. Ini bukan tentang kekuatan fisiknya, melainkan, ini tentang fondasi tubuhnya. Setelah dia menerobos ke tingkat guru terhormat, tubuhnya terus menguat, memperoleh kemungkinan yang tak terbatas. Seberapa kuat tubuh dapat diperkuat dan seberapa banyak petir langit ungu yang dapat diserapnya, tergantung pada fondasi tubuh dan daya tahan prajurit. Jelas, Jian Wushuang mampu menanggung lebih banyak daripada para penguasa itu. Bahkan penguasa Yuan Hitam hanya mampu menahan 15 petir langit ungu, namun Jian Wushuang sanggup menyerap 37 di antaranya. Sekarang, tubuhku, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa tubuhnya. Saat ini, dia hanya bisa merasakan samar-samar kekuatannya. Sebelumnya, tubuhku hanya setara dengan senjata sihir tingkat 3 menengah. Namun, setelah menyerap begitu banyak petir langit ungu, tampaknya telah mencapai tingkat yang baru. Namun sekarang, seharusnya cukup baik untuk melawan senjata sihir tingkat 2 yang lebih unggul, bukan? Jian Wushuang berpikir dalam hati. Senjata sihir tingkat 2 yang unggul, hanya menduduki peringkat kedua setelah senjata sihir tingkat 1. Inilah kekuatan tubuh Jian Wushuang saat ini. Tubuh yang kuat seperti itu sudah luar biasa di antara banyak penguasa, belum lagi mereka yang berada di alam suci. Dengan tubuh ini, yang sebanding dengan senjata sihir tingkat 2 yang unggul, jika Jian Wushuang berdiri di sana dan membiarkan seorang prajurit tingkat 2, atau bahkan ahli tingkat 3 biasa, menyerangnya, mereka tidak akan dapat melukainya sedikitpun. Jika mereka ingin menyakitinya, lawan harus berada di level atas tahap 3 atau bahkan memiliki kekuatan yang menantang surga. Namun, meski begitu, mereka hanya akan mampu menyakitinya. Namun, kalau menyangkut membunuhnya, penguasa biasa tidak akan mampu melakukannya. Karena tubuhku sudah sangat kuat, bagaimana dengan kekuatanku? Jian Wushuang dipenuhi dengan harapan saat dia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan ke arah area tepat di depannya. Wah! Suara angin kencang memecah area itu. Pukulan ini, yang melesat di udara, menciptakan suara gemuruh yang menyebabkan seluruh area bergetar. Kekuatan ini, Jian Wushuang terkejut. 8 kali. Kekuatan serangan itu 8 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jian Wushuang sangat gembira dan terkejut. Dengan bertambahnya kekuatan fisiknya, kekuatannya pun meroket. Kekuatan tubuhnya telah meningkat dari senjata sihir tingkat 3 yang biasa-biasa saja menjadi senjata sihir tingkat 2 yang unggul. Kekuatannya telah meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat, tidak mengherankan jika kekuatannya juga telah meningkat hingga 8 kali lipat dari kemampuan sebelumnya. Kemampuannya secara keseluruhan melonjak ke tingkat baru sekali lagi. Sekarang, jika dia bertemu Deng Huo lagi, dia akan bisa membunuhnya tanpa menggunakan boneka darah. Sayangnya, aku hanya berada di alam Sein. Jika aku bisa menerobos dan menjadi seorang penguasa, aku pasti akan mampu menyerap lebih banyak petir langit ungu di dalam kolam petir universal, Jian Wushuang mendesah. Pokoknya, aku harus puas dengan ini. Jian Wushuang sangat gembira. Dia berbalik dan meninggalkan kolam petir universal tanpa ragu-ragu. Di luar aula, An Feng telah menunggu di sana selama beberapa hari. Ketika dia melihat Jian Wushuang keluar dari aula, dia bergegas menyambutnya secepat mungkin. Namun, saat melihat Jian Wushuang lagi, An Feng terkejut. Dia menyadari bahwa Jian Wushuang jelas berbeda dari beberapa hari yang lalu. Meskipun auranya masih sama seperti sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Jian Wushuang jauh lebih kuat. Sebelumnya, dia merasa sedikit tertekan saat menghadapi Jian Wushuang, tetapi itu karena hasil pertempuran Jian Wushuang yang luar biasa. Sekarang, saat Jian Wushuang berdiri di depannya, dia bisa merasakan tekanan yang keras. Tampaknya dia dapat dengan mudah dibunuh oleh Jian Wushuang. Selamat, Tuan Pendekar Pedang. An Feng segera menyadari bahwa Jian Wushuang telah meningkat pesat di dalam kolam petir universal. Jian Wushuang tersenyum padanya dan berkata, An Feng, bawalah aku ke tempat itu pada kesempatan ketiga. Jian Wushuang dipenuhi dengan antisipasi terhadap kesempatan ketiga, yang juga merupakan kesempatan terakhir di Bei Mo Cave Mansion. Lagi pula, beberapa kesempatan pertama telah sangat memuaskannya.
Dia menerima senjata sihir tingkat 1, Busur Raja Naga, pada kesempatan pertama, yang memberinya kartu truf mengerikan lainnya. Dia sepenuhnya menyerap 37 Purple Heaven Thunderbolt pada kesempatan kedua, memperkuat tubuhnya secara luar biasa, yang meningkatkan keseluruhan kemampuannya secara luar biasa. Kedua kesempatan ini telah sangat menguntungkannya, jadi bagaimana dengan yang ketiga? An Feng dan Jian Wushuang segera tiba di ruang terbuka di bagian terdalam rumah gua. Di sana, di tengah ruang terbuka, berdiri sebuah pondok beratap jerami. Pondok beratap jerami. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Markis Beimo meninggalkan pondok beratap jerami di rumah guanya. Itu sungguh tak terduga. Tuanku, pondok beratap jerami ini adalah kesempatan ketiga, yang paling berharga, dan paling penting. Ada namanya. Kami menyebutnya dunia pondok, kata An Feng. Dunia pondok. Jian Wushuang terkejut. Asal dunia, ya? An Feng mengangguk dan berkata, Markis Beimo telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang asal-usul dunia. Di antara ketiga kesempatan ini, hanya dunia pondok yang terkait dengan asal-usul dunia. Saya pikir alasan Anda datang ke rumah gua Markis Beimo adalah untuk memahami asal-usul dunia juga, bukan? Ya, Jian Wushuang mengangguk. Ini dia. Aku rasa kesempatan di dalam Cottage World tidak akan mengecewakanmu sama sekali. Tetapi sebelum kamu masuk, aku harus memberitahumu bahwa kamu harus berhati-hati. Setiap orang hanya mendapat satu kesempatan untuk memasuki Cottage World. Kesempatan ini sangat langka, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, kata An Feng. Tuanku, saat memasuki pondok beratap jerami, Anda akan melihat futon. Begitu Anda duduk di atasnya, Anda akan mengerti apa yang istimewa dari Cottage World. Namun, Anda juga akan segera tertidur lelap setelahnya. Tidur. Jian Wushuang menatapnya dengan ekspresi penasaran. Jangan khawatir, tidur ini pasti sesuatu yang baik. Kau bisa menganggapnya sebagai bentuk pencerahan, dan semakin lama kau tertidur, semakin bermanfaat bagimu. Namun, begitu kau bangun, kesempatan itu akan berakhir, kata An Feng. Hanya itu, Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kalian harus pergi ke Cottage World dan mengalaminya sendiri untuk benar-benar memahaminya, kata An Feng sambil tersenyum lebar. Jian Wushuang mengangguk dengan lembut, lalu perlahan berjalan menuju pondok jerami. Begitu sampai di pintu depan, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan memasuki pondok jerami. Bagian dalam pondok jerami hanya berisi beberapa benda sederhana. Ada futon di lantai, meja kayu di samping dinding, lampu minyak di atas meja, dan sebuah gambar di dinding. Futon, meja kayu, lampu minyak, dan gambar merupakan benda-benda yang ada di dalam pondok jerami tersebut. Setelah memasuki pondok jerami, apa yang pertama kali dilihat Jian Wushuang adalah sebuah gambar di dinding, yang di atasnya terdapat gunung yang menjulang tinggi. Gambar ini, Jian Wushuang sedikit mengernyit. Gambaran itu tidak terlalu abstrak, sebaliknya, terlalu biasa bagi Jian Wushuang. Memang, itu adalah gambar biasa tanpa misteri. Teknik menggambarnya juga sangat canggung dan biasa saja. Selain itu, futon, meja kayu, dan lampu minyak juga sangat biasa. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi Jian Wushuang jelas menyadari bahwa karena benda-benda itu ada di sini, itu berarti benda-benda itu tidak normal. Jian Wushuang berjalan menuju futon yang menguning sambil berpikir sejenak, lalu dia duduk di atasnya. Begitu dia duduk, Jian Wushuang merasa seolah-olah pondok jerami telah berubah total. Ini, sedikit keterkejutan terpancar di mata Jian Wushuang. Dalam kesadarannya, futon yang tadinya biasa saja, kini terhubung dengan meja kayu, lampu minyak, dan gambar. Keempat benda sederhana itu tampaknya telah menjadi satu dunia utuh dalam sekejap. Seluruh dunia, astaga, dengan wajah terkejut, Jian Wushuang duduk tegak di atas futon. Sekarang dia bisa merasakan struktur dunia tak kasat mata dengan lebih jelas. Dia juga mampu merasakan dengan jelas asal-usul dunia yang luas yang meliputi dunia. Dunia, ini dunia, di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Di mana ada kehancuran, di situ ada penciptaan. Merangkul segalanya, seketika, Jian Wushuang tenggelam dalam dunia yang dibentuk oleh futon, meja kayu, lampu minyak, dan gambar. Jantungnya benar-benar tenang, dan kesadarannya berangsur-angsur memudar. Setelah beberapa saat berlalu, ia pun tertidur. Tertidur.
Siapapun yang bermeditasi di dunia pondok akan tertidur, dan Jian Wushuang kini juga tertidur. Status ini sebenarnya merupakan kesempatan besar, setara dengan pencerahan. Makin lama seseorang berada dalam kondisi ini, makin besar manfaatnya. Dalam tidurnya yang lelap, Jian Wushuang sama sekali mengabaikan berjalannya waktu. Di luar dunia pondok, An Feng tahu Jian Wushuang akan tinggal di sana untuk waktu yang lama, jadi dia pergi lebih awal. Rumah gua Markis Beimo pun menjadi sunyi lagi. Di luar rumah gua, di medan perang berapi yang meliputi 8 juta mil persegi, pertempuran terus berlanjut. Para ahli dari dua kubu utama masih berjuang untuk kepentingan dan prestasi pertempuran masing-masing. Dengan membantai Deng Huo, Jian Wushuang memang telah mendapatkan reputasi yang tinggi di medan perang berapi. Banyak orang yang kagum padanya dan semua orang di medan perang berapi membicarakan prestasinya untuk saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian baru terjadi dan pakar baru muncul, menggantikan topik mengenai Jian Wushuang. Begitulah keadaan di Flaming Battlefield, tempat para ahli terus bermunculan dan berjatuhan bak bintang. Adapun Jian Wushuang, dia tidak tahu apa-apa tentang ini karena dia tertidur selama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dan kemudian 2 tahun. Sebelum dia menyadarinya, Jian Huang telah tertidur selama 2 tahun 4 bulan. Area dalam medan perang yang berapi-api. Benteng batu kaki yang menjulang tinggi berdiri di puncak gunung. Benteng batu kaki ini adalah kediaman dari penguasa kastil batu langit yang terkenal. Di aula benteng batu, di depan setiap meja, ada beberapa orang yang duduk. Selain penguasa benteng batu surga, ada 3 orang lagi. Tuan Istana Batu Surga, Anda buru-buru memanggil saya. Ada apa? Tanya seorang pria acuh tak acuh dengan jubah pendek. Pria acuh tak acuh ini, begitu pula kedua orang lainnya, semuanya merupakan pakar tingkat atas di medan perang berapi, yang mana masing-masing dari mereka berada di pangkat penguasa dan tidak jauh lebih lemah dari penguasa kastil batu langit. Di kubu Markis Piaoxue, jika seseorang dapat membunuh salah satu dari orang-orang ini, ia akan mendapatkan hadiah khusus. Jangan khawatir, semua pertanyaan kalian akan segera terjawab. Singkatnya, ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kalian semua. Penguasa kastil batu surga tersenyum misterius. Ketiga orang, termasuk pria acuh tak acuh, yang diundang oleh penguasa kastil batu langit sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, orang lain muncul di aula. Begitu dia muncul, semua orang, termasuk penguasa kastil batu surga, berdiri. Tuan Longxiang, kata penguasa kastil batu langit dengan rendah hati. Tuan Longxiang, ketiga orang yang diundang, termasuk pria yang acuh tak acuh, semuanya hormat. Longxiang berasal dari kubu Markis Chang Yue dan dia merupakan salah satu dari 2 ahli penentang surga. Awalnya, ada 3 ahli yang menentang langit di kubu Markis Chang Yue. Namun, Deng Huo dibantai sehingga hanya tersisa 2 orang. Penguasa kastil batu surga, beserta ketiga orang lainnya, semuanya disebut penguasa di medan perang berapi, tetapi mereka tetap harus bersikap hormat di hadapan ahli yang menentang surga. Tianxi, kau tahu watakku. Jika kau tidak memiliki sesuatu yang menarik bagiku, aku khawatir kau tidak akan menyukai konsekuensinya. Longxiang melirik penguasa kastil batu langit dengan tatapan dingin. Tuan Longxiang, Anda dan 3 orang lainnya dapat merasa tenang. Penguasa kastil batu surga tersenyum dan berkata, karena saya telah mengundang Anda ke sini, pasti ada sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada gunanya berbicara di sini. Silakan ikuti saya, dan Anda akan mengerti. Saya yakin Anda akan merasa puas. Mendengar ini, Longxiang mengangguk sedikit. Penguasa kastil batu surga segera memimpin Longxiang dan yang lainnya menuju bagian terdalam area dalam. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, mereka akhirnya tiba di sebuah celah. Retakan ini dikelilingi oleh pegunungan di semua arah, terletak di daerah tandus dengan hanya beberapa pohon. Tianxi, mengapa kau membawa kami ke sini? Longxiang melirik ke celah di bawah. Wilayah dalam sangat luas dan terdapat banyak retakan serupa seperti yang di bawah ini, yang tidak memiliki fitur yang luar biasa. Penguasa kastil batu surga tersenyum misterius dan tidak menjawab. Kemudian, ia langsung melompat ke dasar celah, di mana ia menepuk beberapa dinding batu, meninggalkan beberapa jejak tangan. Pada saat ini, sebuah pintu masuk rahasia yang mengesankan muncul di salah satu dinding batu. Jalan masuk itu tidak horizontal, tetapi vertikal, mencapai dasar retakan. Namun, celah itu terlalu dalam untuk dilihat dengan jelas.
Satu-satunya yang terlihat adalah kegelapan total. Apa ini? Ketika Long Xiang dan yang lainnya melihat entry itu tiba-tiba muncul, ekspresi mereka menjadi aneh. Entry ini, apakah itu? Pupil mata Long Xiang tiba-tiba mengecil. Tuan Long Xiang, Anda benar. Ini adalah pintu masuk ke rumah gua, kata penguasa kastil batu surga sambil menyeringai. Mendengar ini, Long Xiang dan 3 orang lainnya tercengang. Rumah gua yang belum ditemukan. Dan di sini di area dalam. Rumah gua di area dalam. Meskipun sebagian besar dari 330 rumah gua di Flaming Battlefield telah terungkap atau ditemukan, beberapa di antaranya masih tersembunyi. Biasanya, rumah gua yang baru ditemukan tidak akan terlalu mengejutkan Long Xiang dan yang lainnya. Yang di luar dugaan mereka adalah bahwa rumah gua itu berada di area dalam. Lagi pula, hampir semua rumah besar yang berada di bawah kendali kedua kubu itu berada di area luar atau bahkan di tepi medan perang. Tidak seorang pun mengira bahwa seseorang akan meninggalkan rumah besar mereka di area dalam, tempat pertempuran terakhir antara para Marquise, 322 ahli di alam awan, dan iblis agung di Jing telah terjadi. Oleh karena itu, rumah besar di depan mata mereka adalah rumah pertama yang ditemukan di area dalam. Tianxi, apakah kamu yakin ada rumah besar di sini? Long Xiang akhirnya bertanya. Aku yakin. Penguasa kastil batu surga mengangguk dengan serius. Kebetulan sekali aku menemukan rumah besar ini, dan aku langsung memeriksanya, tetapi aku tidak dapat mengetahui siapa pemiliknya karena aku diusir oleh para penjaga. Para penjaga, Long Xiang bingung. Ya, para penjaga, mereka adalah pejuang boneka, dan mereka sangat kuat. Aku tidak bisa masuk sendiri, jadi aku meminta bantuan kalian semua, jelas penguasa kastil batu surga. Perkataan sang bangsawan membuat mata Long Xiang dan pria acuh tak acuh itu berbinar. Bagi mereka, rumah besar yang belum terjamah merupakan harta karun yang pasti akan menarik perhatian mereka. Ayo turun sekarang, usul Long Xiang. Kelima orang itu langsung mendarat di dasar celah, lalu mereka melewati pintu masuk di tembok dan memulai petualangannya. Setengah hari kemudian, suara ledakan menggema melalui retakan itu tanda terjadinya pertempuran sengit. Swiss, Swiss, 2 sosok melesat keluar dari pintu masuk. Mereka berdua mengira itu adalah Long Xiang dan penguasa kastil batu langit. Mereka menemukan pijakan di udara di atas retakan, keduanya tampak seperti telah dipukuli. Terutama penguasa kastil batu surga. Ekspresinya pucat, ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan auranya perlahan memudar. Mata mereka dipenuhi kengerian saat mereka menatap kosong ke pintu masuk yang hitam itu. Para petarung boneka itu sungguh mengerikan. Mengerikan, Leng Rong dan 2 orang lainnya adalah penguasa di medan perang berapi. Mereka bahkan mungkin cukup kuat untuk melawan seorang penguasa. Meskipun demikian, mereka dibunuh oleh boneka-boneka sebelum mereka sempat melawan. Boneka-boneka itu lebih kuat dari para penguasa. 5 orang memasuki rumah besar itu bersama-sama, tetapi hanya Long Xiang dan penguasa kastil batu langit yang berhasil melarikan diri. Rumah gua ini tidak biasa. Long Xiang berkata dengan ekspresi serius, kami harus melarikan diri meskipun kami hanya berada di lapisan luar. Rumah besar ini memang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada 2 rumah besar yang pernah aku jelajahi sebelumnya. Namun, semakin besar bahayanya, semakin banyak harta dan pemiliknya semakin berkuasa. Menurutku, rumah besar ini milik seorang bangsawan yang sekuat Tuan Jiuse dan Tuan Black Yuan. Bahkan mungkin milik seorang markis. Seorang markis, penguasa kastil batu surga terkejut dengan asumsi ini. Lagi pula, para bangsawan tidak akan pernah tertarik dengan rumah bangsawan biasa, dan hanya para ahli di alam suci yang peduli tentang itu. Jika anggapan itu benar, rumah besar itu pasti akan menarik banyak ahli dan bangsawan. Di antara 8 rumah bangsawan, hanya 2 yang belum ditemukan sejauh ini. Dalam 1000 tahun terakhir, setiap rumah bangsawan baru yang ditemukan memicu perang berdarah antara para ahli super karena semua orang tahu bahwa para bangsawan memiliki teknik yang luar biasa, jadi rumah bangsawan mereka pasti sangat berharga. Sebagai buktinya, meskipun telah ditemukan sejak lama, rumah Markis Beimo masih memiliki 30% nilainya ketika Jian Wushuang pergi ke sana, dan petualangannya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pasti ada lebih banyak peluang di rumah bangsawan yang baru ditemukan itu karena rumah itu belum dieksplorasi. Kesempatan di rumah besar ini bukan milik kita, kata Long Xiang sambil terengah-engah.
Penguasa kastil batu surga mengangguk tanda mengerti perkataannya. Keduanya jelas tentang fakta bahwa mereka sedikit lebih kuat daripada penguasa biasa dan tidak akan kehilangan nyawa mereka di dalam, tetapi masih mustahil bagi mereka untuk memanfaatkan peluang apapun. Bayangan dikejar oleh petarung boneka yang mengerikan dan begitu dekatnya dengan pintu kematian masih memburu mereka. Kita kirim beritanya dulu, kata Long Xiang tak berdaya. Saat itu, mereka mendengar suara yang berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Tuan Kastil Batu Langit dan Long Xiang?" Bersamaan dengan suara itu datanglah seorang pemuda tampan berambut hitam menghampiri mereka sambil membawa tombak panjang di punggungnya. Oh tidak, setelah mereka melihat pria itu, ekspresi Long Xiang dan penguasa Kastil Batu Langit menjadi gelap. Mereka tahu mereka tidak bisa menyembunyikan berita itu lagi. Pemuda itu mendekati celah dan melihat pintu masuk pada tembok. Ledakan sebelumnya telah memperbesar pintu masuk, dan akibatnya menarik perhatian pemuda. Apakah ini sebuah rumah besar? Pemuda itu membelalakkan matanya. Sebuah rumah besar di area dalam. Brengsek, wajah Long Xiang dan penguasa Kastil Batu Langit tampak muram. Pemuda itu telah menemukannya. Di dalam rumah gua Markis Beimo, Jian Wushuang akhirnya terbangun dari dunia pondok. Saat ia membuka mata, dunia yang terhubung oleh futon, meja kayu, lampu, dan lukisan itu langsung menghilang di hadapannya. Keempat benda itu kembali seperti biasa. Luar biasa, Jian Wushuang memanggil. Markis Beimo berhasil mempertahankan ketenarannya sebagai seorang markis papan atas. Dia pasti telah mencapai puncak kejayaan di World Origin sehingga mampu menciptakan cottage world yang luar biasa. Sudah berapa lama aku tertidur? Jian Wushuang penasaran. Karena tidurnya terlalu lama, dia jadi lupa waktu. Hah! Tiba-tiba, dia melihat ke arah lengan kanannya, tempat kekuatan World Origin berkumpul. Apakah aku akan memadatkan tanda asal lainnya? Dia tersenyum. Itu adalah tidur yang fantastis. Dia telah tenggelam dalam meditasi tentang asal mula dunia dengan cara yang efisien, dan hasilnya memuaskan. Beberapa saat kemudian, tanda asal dunia baru muncul di lengan kanannya. Mirip dengan tanda Slater Origin, bentuknya seperti api, tetapi tanda ini berwarna ungu. Namun, kekuatan World Origin tidak menghilang. Sebaliknya, ia mulai memadatkan tanda kedua, lalu tanda ketiga. Dalam sekejap mata, dua tanda lagi muncul di lengan kanan Jian Wushuang. Tiga tanda asal merupakan lambang ahli di tahap 3, dan bahkan mereka yang berada di tingkat penentang surga tidak dapat membentuk lebih dari 3 tanda. Selama ini, pemahaman Jian Wushuang tentang asal mula sangat lemah. Lagi pula, dia belum lama berkultivasi. Namun, sekarang dia akhirnya berhasil mengejar ketertinggalannya. Setelah tanda ketiga terkondensasi, daya masih tetap ada dan terus bekerja hingga tanda keempat terkondensasi sepenuhnya. 4 tanda asal, sebuah percikan melintas di mata Jian Wushuang. Sebelumnya, dia hanya memiliki 1 tanda asal pembantaian, tetapi sekarang, setelah bermeditasi di dunia pondok, dia juga memiliki 4 tanda asal dunia. Dengan kata lain, dia telah melampaui banyak ahli di tahap 3 dan bahkan tingkat penentang surga. Dengan kekuatan di balik setiap tanda, dia sekarang menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia berada di atas level yang menantang surga, yang telah dia capai hanya dengan mengandalkan 1 tanda, tubuh yang kuat, dan teknik seperti skill penciptaan surgawi, jalan menuju dunia bawah, dan sebagainya. Seorang prajurit biasa harus memadatkan 3 tanda asal dan membangkitkan jiwanya untuk mencapai tingkat yang menantang surga. Bagi saya, memadatkan 4 tanda asal saja sudah cukup. Jian Wushuang merenung. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa dia juga memiliki tanda asal pembantaian, tetapi kekuatan dari asal yang berbeda tidak dapat digabungkan, jadi dia hanya dapat menerapkan paling banyak 4 tanda. Meskipun demikian, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah mencapai level yang menantang surga. Mungkin dia bahkan jauh di atas level itu. Dengan keunggulan skill penciptaan surgawi dan telah memperkuat tubuhnya di kolam petir universal, dia selusin kali lebih kuat daripada ahli biasa, dia bahkan mungkin setara dengan seorang bangsawan. Bukan hanya itu saja, jiwa pedang ganda tingkat pertama dan kartu trufnya memberinya lebih banyak dukungan. Sampai sekarang, membunuh ahli seperti Deng Huo akan menjadi hal yang mudah baginya. Konon, betapapun kuatnya seorang ahli di Saint Realm, ia tidak akan mampu mengalahkan seorang bangsawan karena ada jurang pemisah yang tak terjembatani yang memisahkan mereka. Namun, aku merasa kekuatanku saat ini cukup untuk menghancurkan keyakinan itu.
Jian Wushuang dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dan, saat dia mengepalkan tinjunya, matanya tampak berbinar. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri meskipun faktanya dia belum bertarung dengan seorang penguasa pun. Setelah berdiri, dia dapat merasakan luapan energi meledak dalam tubuhnya. Sepertinya aku sudah lama berada di dalam. Jian Wushuang berjalan keluar dari cottage world sambil tersenyum. Tuan, Anda akhirnya keluar. An Feng menghampiri Jian Wushuang saat dia baru saja keluar. Sudah berapa lama aku berada di dunia pondok? Tanya Jian Wushuang. 2 tahun 4 bulan, jawab An Feng. Begitu lama, Jian Wushuang tercengang. Waktu yang berlalu ternyata jauh lebih lama dari yang dia kira. Bukankah lebih baik tinggal lebih lama? An Feng tidak bisa menahan senyumnya. Jian Wushuang terdiam. Dia menyerahkan cincin interspatial kepada An Feng dan berkata, ada beberapa permata mentah di dalam cincin ini. Terimalah sebagai hadiahku kepadamu karena telah membimbingku selama aku di sini. An Feng menerima cincin itu, dan matanya berbinar setelah dia menggunakan kesadarannya untuk memeriksa isinya. Terima kasih, Tuan. Mengapa Anda tidak tinggal di dalam sedikit lebih lama? Rumah besar itu begitu besar, pasti ada beberapa harta karun yang belum ditemukan di sana. Dengan sedikit keberuntungan, Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi, tambah An Feng. Saya khawatir saya tidak bisa. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya sudah mendapat banyak manfaat dari 3 peluang ini, jadi saya merasa puas. Dia mempunyai hal lain yang harus dilakukan, jadi dia meninggalkan rumah itu hari itu juga. Di perkemahan Markis Piaoxue, seorang lelaki kekar dengan pedang ungu di punggungnya sedang minum sendirian dengan berisik. Lei Dao, mengapa kau menenggelamkan kesedihanmu dalam anggur? Pria itu mendengar suara itu dan berbalik, hanya untuk melihat Jian Wushuang berjalan ke arahnya. Dia berseri-seri dan berkata, wow, pendekar pedang. Jian Wushuang tersenyum pada pria itu dan terus berjalan ke arahnya. Lei Dao, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Sebenarnya, sudah 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Mereka datang ke Flaming Battlefield sebagai bagian dari sebuah kelompok, tetapi 3 tahun yang lalu Jian Wushuang telah pergi ke area dalam sementara Lei Dao dan Siling tetap tinggal di area luar. Di mana Siling dan yang lainnya? Tanya Jian Wushuang. Mata Lei Dao menjadi gelap saat mendengar nama itu. Dia meninggal setahun yang lalu, begitu pula Yan Mo. Hanya Bing Yue dan aku yang selamat. Dia kembali ke wilayah kami bersama Tuan Aks di tahun yang sama. Sayang sekali. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tampak sedih. Medan perang berapi-api itu penuh bahaya dan siapapun bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Mereka mengetahuinya dengan sangat baik sebelum mereka melangkah ke lapangan. Kami bukan tandinganmu, pendekar pedang. Lei Dao tiba-tiba menoleh ke arah Jian Wushuang. Kau berhasil membunuh Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga. Itu bagus untukmu. Lei Dao mengagumi Jian Wushuang dari lubuk hatinya. 2 tahun lalu, berita bahwa Jian Wushuang membunuh Deng Huo benar-benar mengejutkan dia dan yang lainnya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu, dan kamu pasti telah mengalami kemajuan lebih dari sebelumnya, Lei Dao menambahkan. Memang begitu, kata Jian Wushuang dengan rendah hati. Saat itu, 2 sosok muncul di kehampaan di atas perkemahan, memancarkan aura kuat yang membuat para ahli di bawahnya kedinginan. Tuan, Jian Wushuang melihat sosok itu. Namun, setelah singgah sebentar, kedua sosok itu menuju ke medan perang berapi. Mengapa mereka pergi ke medan perang api? Jian Wushuang tampak penasaran karena semua ahli di medan perang tahu bahwa para penguasa hanya berpartisipasi dalam pertempuran pada acara-acara khusus. Hanya 2 orang lagi yang ingin mencoba peruntungan di rumah bangsawan, jawab Lei Dao. Rumah bangsawan, apa maksudmu? Jian Wushuang bertanya lebih lanjut. Kau tidak tahu. Lei Dao menatap Jian Wushuang dengan pandangan aneh. Saya telah berkultivasi di dalam rumah besar selama 2 tahun terakhir, jadi saya tidak tahu apapun yang terjadi. Begitu ya. Setelah mengangguk, Lei Dao melanjutkan, beberapa hari yang lalu, sebuah rumah gua baru ditemukan di area dalam. Area dalam, Jian Wushuang menyipitkan matanya. Sejauh pengetahuannya, hampir semua rumah besar di medan perang berapi telah ditemukan di area luar atau di tepinya, tak satu pun ditemukan di area dalam. Ketika rumah besar ini ditemukan, berita yang tidak biasa itu langsung menarik perhatian kedua kubu.
Mereka mengirim beberapa ahli ke sana untuk melihat-lihat dan dengan cepat dipastikan bahwa itu adalah rumah bangsawan. Kami belum mengetahui identitas sang markis, tetapi siapapun dia, rumah besar itu pasti sangat berharga, apalagi jika itu adalah rumah yang baru ditemukan. Sekarang, hampir semua ahli dari kedua kubu menjadi gila karena berita itu dan bergegas ke sana. Kurasa sudah ada banyak ahli yang berkumpul di rumah besar itu. Lagi pula, ada lebih dari 50 bangsawan dari kubu kita di antara mereka, termasuk Tuan Pedang Besi. Tuan Pedang Besi juga pergi ke sana. Jian Wushuang sedikit terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa rumah besar itu pantas mendapatkan perhatian setingkat ini. Dalam kasus ini, pasti ada lebih dari 100 bangsawan di dalam rumah besar itu. Ini benar-benar pesta untuk para ahli. Jian Wushuang mengepalkan tangannya sambil merasa gembira. Dia akan menyaksikan berkumpulnya ratusan bangsawan, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Pendekar pedang, kau cukup kuat untuk mencoba peruntunganmu di lapisan luar rumah besar ini. Kudengar beberapa ahli di tahap 3 telah pergi ke sana dan memperoleh beberapa peluang dan harta karun, kata Lei Dao. Kata-katanya membangkitkan minat Jian Wushuang. Dia benar, rumah besar ini baru saja ditemukan, dan sebagai rumah besar pertama yang ditemukan di daerah dalam, rumah ini pasti istimewa. Rumah ini pasti berisi banyak peluang dan harta karun di dalamnya. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini, pikir Jian Wushuang dalam hati. Lei Dao, aku harus pergi sekarang. Jian Wushuang mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Dao dan pergi ke gudang harta karun Kam. Karena dia sudah memutuskan untuk berpetualang di rumah besar itu, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia memilih 2 benda dari gudang harta karun. Saya ingin menukarkan buku panduan kedua teknik triple shift dan 5 blood gem. Namun, saya sedang terburu-buru untuk pergi ke inner area dan tidak bisa menunggu selama 3 hari, jadi bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Jian Wushuang bertanya kepada seorang tetua berpakaian abu-abu. Tetua itu mengangkat kepalanya dan melirik Jian Wushuang, lalu berkata, baiklah. Biasanya, seseorang harus menunggu 3 hari untuk mendapatkan harta yang diinginkan dalam pertukaran. Jika Jian Wushuang adalah seorang ahli biasa di kam mereka, alih-alih salah satu dari 4 jenius teratas di level penentang surga, tetua itu tidak akan menyetujui permintaannya. Jian Wushuang membayar barang-barang itu dengan prestasi pertempurannya. Saat ini, ia memiliki banyak prestasi pertempuran. Ia telah memperoleh 10.000 poin di Jiuse Cave Mansion dan sejumlah tertentu karena membunuh Deng Huo, seorang ahli di puncak tahap 3. Prestasi pertempuran itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan manual second shift, jadi dia menghabiskan prestasi yang tersisa untuk blood gem. Meskipun dia masih memiliki beberapa permata darah, setelah mempertimbangkan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat yang penuh dengan bangsawan dan bahwa dia mungkin perlu menggunakan boneka darahnya, lebih banyak permata darah mungkin diperlukan. Setelah menerima apa yang diinginkannya, Jian Wushuang menuju ke area dalam. Dengan munculnya rumah gua sang markis, area dalam telah menarik perhatian semua orang. Meskipun aku sudah lama berada di area dalam, aku hanya melihat 2 ahli. Sepertinya hampir semua ahli tahap 3 telah pergi ke rumah besar. Berangkat dari perkemahan, Jian Wushuang melaju dengan kecepatan tinggi menuju area dalam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke rumah gua markis. Tepat pada saat ini, Jian Wushuang berhenti sejenak, melihat ke arah sosok yang sedang berjalan, tidak jauh darinya. Itu adalah seorang pria botak berkulit gelap dengan kapak raksasa di punggungnya. Tanpa menyadari tandanya, Jian Wushuang tahu bahwa dia adalah seorang ahli dari kubu lawan. Jian Wushuang sedang menuju ke rumah gua sang markis, jadi lebih baik mengabaikan para ahli biasa dari kubu lawan. Namun, pria ini bukan ahli biasa. Itu dia. Melihat wajahnya, Jian Wushuang langsung memikirkan sebuah nama. Seberapa besar kemungkinan aku akan bertemu dengannya di sini? Jian Wushuang menyeringai, lalu dia bergerak. Di atas rumput, si pria botak, Wu Ming, berjalan maju perlahan dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya. 3 hari, aku belum melihat seorang ahli dari kubu lawan selama 3 hari. Rupanya, mereka semua telah pergi ke rumah gua markis. Mata Wu Ming dingin, dasar idiot. Peluang selalu disertai bahaya. Lebih dari 10 ahli di puncak tahap 3 telah meninggal sejak ditemukan, begitu pula beberapa penguasa. Jika kau tidak sekuat para ahli seperti Bone King dan Heavenstone Castle Lord,
kau akan mati meskipun kau hanya menjelajahi lapisan luar. Dan kesempatan itu tidak ada nilainya bagimu jika kau mati. Wu Ming cukup memahami kekuatannya. Dia menyerah setelah mengetahui bahwa itu adalah rumah gua milik seorang markis. Dia tahu itu tidak lebih dari sekadar mencari kematian untuknya. Banyak ahli telah meninggal di rumah gua itu hanya dalam beberapa hari terakhir. Lebih baik aku tinggal di area dalam. Di sini, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali dia seorang ahli di level penentang surga. Wu Ming sedang sibuk berpikir ketika suara angin pecah tiba-tiba bergema dari dekat. Wu Ming mengangkat kepalanya dan melihat cahaya mengalir melesat ke arahnya. Cahaya itu meninggalkan bayangan sisa di udara saat bergerak ke arahnya dalam sekejap mata. Wu Ming, sambil berdiri di atas ruang kosong di depan Wu Ming, Jian Wushuang berteriak kepadanya. Kau, setelah menatapnya dan melihat wajahnya, Wu Ming hanya memikirkan satu nama. Nama yang mengerikan untuknya, Pendekar Pedang. Wu Ming tercengang, tetapi dia segera menenangkan diri dan menyapanya dengan rendah hati. Senang bertemu denganmu, Master Pendekar Pedang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wu Ming tahu bahwa tanpa kehadiran penguasa manapun, Jian Wushuang tak terkalahkan di seluruh medan perang berapi-api. Kalau saja dia berperilaku baik, ahli seperti itu tidak akan menyerangnya hanya karena prestasi pertempuran. Jian Wushuang memperhatikan setiap ekspresi kecilnya dan tersenyum tipis. Wu Ming, kudengar kamu punya cincin yang bisa menampilkan sesuatu yang mirip dengan teknik alam. Hati Wu Ming menegang. Dia langsung ingat bahwa Jian Wushuang juga memiliki teknik alam yang kuat. Apakah dia mengincar cincinku? Hati Wu Ming berdebar kencang saat melihat cincin merah tua di jarinya. Dia menemukannya di sebuah rumah gua secara tidak sengaja, dan itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Itu sangat penting baginya, bahkan itu adalah harta terpenting yang dimilikinya. Jadi itu cincin merah tua. Jian Wushuang menatap cincin merah tua di jari Wu Ming. Dia sudah mengingatnya sejak mendengarnya dari Sue Yang. Dia tidak pernah berusaha untuk itu, tetapi dia tiba-tiba bertemu Wu Ming di sini. Sejak dia menemukannya, Jian Wushuang pasti tidak akan pergi tanpanya. Aku penasaran, mana yang lebih kuat, milikmu atau milikku? Jian Wushuang bertanya dan tersenyum. Mendengar ini, mata Wu Ming menyipit, lalu, wus, tanpa ragu-ragu, Wu Ming berbalik dan mencoba melarikan diri. Lari, lari. Wu Ming tidak berani bertarung dengan Jian Wushuang dan dia juga tidak bersedia memberinya cincin merah, jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melarikan diri. Melihat itu, Jian Wushuang tersenyum. Kemudian, sungai darah yang besar mengalir keluar, sepenuhnya menutupi Wu Ming dan ruang di sekitarnya. Sebuah kekuatan dahsyat mencoba menekan Wu Ming. Wu Ming memasang ekspresi muram di wajahnya. Saat melihat sungai darah yang mengalir deras ke arahnya, dia menggertakkan giginya. Kemudian, api berdarah yang tak berwujud muncul dan domain api darah menyapu. Sungai darah Jian Wushuang berusaha menghancurkan domain api darah, namun hanya mampu memadatkannya menjadi area kecil. Jalan menuju dunia bawah hanya bisa menampungnya. Meskipun Jian Wushuang terkejut, dia hanya tersenyum sedikit dan bergumam, menarik. Kemudian aliran esensi pedang yang membumbung tinggi muncul, bersama dengan alam pedang yang luas. Mereka berubah menjadi gelombang tak berwujud dan mulai mengalir maju. Alam pedang, alam 100 kali lipat. Sebelum memasuki rumah gua Markis Beimo, Jian Wushuang hanya menguasai tingkat pertama alam berlipat ganda, alam 10 lipat. Akan tetapi, sekarang dia dapat menampilkan alam 100 kali lipat. Jalan menuju dunia bawah dan alam 100 kali lipat ditampilkan secara bersamaan, yang langsung menyebabkan domain api darah yang mengelilingi Wu Ming hancur. Apa? Wajah Wu Ming menjadi pucat. Dia yakin dengan cincin merahnya. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Jian Wushuang memiliki teknik alam yang bagus, dia tidak berpikir bahwa itu lebih kuat dari cincin merahnya. Tetapi ternyata, cincin merahnya jauh lebih lemah dari teknik alam milik Jian Wushuang. Terlalu lemah. Domain api darah runtuh dan Wu Ming merasa seperti sedang memikul gunung di punggungnya, bergerak selambat siput. Jian Wushuang melesat di udara, langsung menuju Wu Ming. Dia segera muncul di depan Wu Ming dan melancarkan pukulan. Wu Ming mengangkat kapak raksasanya dan dengan gila menangkisnya. Ledakan. Pukulan keras itu menjatuhkan kapak raksasa milik Wu Ming dan tinju Jian Wushuang terus melaju menuju kepala Wu Ming. Kepala Wu Ming hancur, yang langsung mengakibatkan kematiannya. Setelah membunuh Wu Ming, Jian Wushuang mengambil cincin interspasial dan cincin merahnya.
Sambil memegang cincin merah tua itu, Jian Wushuang menggunakan setetes darahnya untuk mengikatnya. Saat berikutnya, dia merasakan aliran informasi mengalir deras ke dalam pikirannya. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya. Sekarang dia mengerti mengapa cincin merah itu mampu menampilkan teknik alam. Cincin merah tua, yang disebut cincin api darah, bukanlah senjata ajaib karena bahan dan metode pemurnian yang digunakan untuk membuatnya sama. Namun, cincin itu berisi formasi. Formasi ini memungkinkan cincin api darah untuk mensimulasikan alam. Unik, kuat, bagus. Jian Wushuang tersenyum tipis. Hanya dengan satu pikiran, domain api darah tersapu keluar dan mulai bercampur dengan sungai darah yang tak terbatas, menyebabkan kekuatan sungai darah langsung meroket. Jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan cincin api darah. Dengan kombinasi yang begitu kuat, aku khawatir bahkan para penguasa akan ditekan olehnya. Mata Jian Wushuang penuh dengan kegembiraan. Kekuatan bertarungnya telah meningkat lagi. Hanya karena keberuntunganlah Jian Wushuang bertemu Wu Ming dalam perjalanan ke rumah gua Markis dan memperoleh cincin api darah. Dia meneruskan perjalanannya selama setengah hari sebelum akhirnya tiba di pintu masuk rumah gua. Di celah raksasa di tengah daerah tandus, dua gunung berdiri saling berhadapan. Di pegunungan, ada dua kamp yang dibangun sementara, di mana banyak ahli berkumpul. Di antara para ahli, yang terlemah berada di tahap 3. Banyak yang berada di puncak tahap 3 dan beberapa dari mereka bahkan menjadi penguasa. Kedatangan Jian Wushuang di perkemahan Markis Piaoxue menarik banyak perhatian. Apakah itu, Master Pendekar Pedang? Itu dia. Dia menghilang tepat setelah membunuh Deng Huo 2 tahun lalu. Sepertinya pendekar pedang akhirnya kembali hari ini. Di dalam tenda, Jian Wushuang menyapa Dewa Roh, yang saat ini sedang bertugas. Sebagai salah satu dari 4 penguasa yang bertanggung jawab atas urusan perkemahan Markis Piaoxue, penguasa roh memegang status tinggi dan banyak penguasa harus mematuhinya. Pendekar, apakah kau baru saja mengembalikan rumah gua Markis Beimo? Penguasa roh memandang Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Aku rasa kau pasti sudah banyak berubah sejak kau tinggal di sana selama lebih dari 2 tahun, kata Spirit Lord dengan nada menggoda, lalu melanjutkan dengan agak tegas, baiklah, jangan omong kosong lagi. Baguslah kau bisa tiba di sini tepat waktu. Aku akan menceritakan beberapa detail tentang rumah gua ini. Rumah gua yang terletak di bawah kita sungguh tidak biasa. Terlepas dari lapisan dalam, yang merupakan medan perang para penguasa, lapisan luar adalah labirin yang luas dan tak terbatas yang berisi banyak peluang. Para ahli dari kamp kami dan kamp Markis Changyue telah mencari di banyak area di lapisan luar selama beberapa hari terakhir ini. Namun, kami belum menjelajahinya secara menyeluruh. Kedua kamp telah bertarung berkali-kali untuk mendapatkan peluang dan harta karun, tetapi kami selalu dapat menang. Saya yakin kedatangan Anda akan semakin meningkatkan keunggulan kita. Lapisan luar, labirin. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Roh, apakah Anda memiliki peta rumah gua? Ya, Spirit Lord mengangguk dan melanjutkan, setiap 2 jam kami memperbarui peta sesuai dengan pencarian yang sedang berlangsung. Sampai sekarang, petanya masih belum lengkap, tetapi ada yang lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Pada titik ini, Dewa Roh memberi Jian Wushuang sebuah peta. Setelah melihatnya sekilas, Jian Wushuang memahami informasi dasarnya. Baik lapisan dalam maupun lapisan luar adalah labirin. Dan itu adalah rumah besar. Jian Wushuang kagum melihatnya. Para ahli dari kedua kubu telah menjelajahi rumah gua itu setiap hari sejak ditemukan, tetapi mereka masih belum menjelajahinya sepenuhnya. Oleh karena itu, mudah dibayangkan betapa besarnya rumah gua itu. Kapan kamu akan masuk? Tanya Spirit Lord. Sekarang, kata Jian Wushuang. Hati-hati, tidak akan ada bahaya yang mengancammu selama keberuntunganmu tidak buruk, ucap Dewa Roh. Jian Wushuang mengangguk sambil memikirkan sebuah rencana. Jian Wushuang dengan cepat tiba di pintu masuk rumah gua dan langsung masuk tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun tahu bahwa di dasar gua itu terdapat sebuah aula yang megah, dan tak seorang pun tahu tentang pilar batu kuno yang sangat besar yang berdiri di tengah aula itu. Seorang tetua kurus duduk bersila di aula, begitu tenangnya sehingga tampak seolah-olah dia sudah mati. Begitu Jian Wushuang memasuki rumah gua, tetua kurus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata yang tampak bersinar. Aura ini, Tuan Muda, itu aura Tuan Muda. Siapa yang datang ke sini?
Raungan si tua kurus itu bergema di seluruh aula. Setelah menyusuri jalan setapak menuju pintu masuk, Jian Wushuang masuk ke dalam rumah gua di dasar celah. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari ada 5 saluran di depannya. Rumah gua itu merupakan labirin besar, dan setiap saluran mengarah ke tempat berbeda. Yang tengah mengarah ke lapisan dalam. Jian Wushuang menyipitkan matanya dan menatapnya. Penguasa roh telah memperingatkannya agar berhati-hati di lapisan luar, tetapi tujuan yang dipilih Jian Wushuang bukanlah lapisan luar. Ada banyak peluang di lapisan luar, tetapi peluang tersebut tidak signifikan dan hanya menarik bagi para ahli tahap 3. Medan perang para penguasa ada di lapisan dalam. Peluang dan harta di lapisan dalam jauh lebih langka. Lapisan luar tidak menantang bagi Jian Wushuang, jadi dia ingin pergi ke lapisan dalam. Ayo pergi. Jian Wushuang memilih jalur tengah tanpa ragu-ragu. Peta yang diterimanya dari penguasa roh, meskipun belum lengkap, dengan jelas menunjukkan cara bepergian dari lapisan luar ke lapisan dalam. Jian Wushuang hanya perlu mengikuti peta tersebut. Memasuki saluran tersebut, Jian Wushuang menemukan ada beberapa ruang rahasia di kedua sisi. Ada banyak ruang rahasia di rumah gua itu. Sebagian besar kosong, tetapi beberapa di antaranya menyembunyikan beberapa peluang dan harta karun. Inilah tujuan para ahli dari dua kubu yang menjelajahi lapisan luar. Melewati semua ruang rahasia ini, Jian Wushuang terus berjalan langsung menuju lapisan dalam. Tepat saat dia berjalan melewati pintu masuk salah satu saluran. Ledakan, ledakan. Suara ledakan keras bergema di seluruh rumah gua itu. Wah, sosok itu menabrak salah satu dinding batu rumah gua dengan keras hingga menimbulkan keributan, tetapi tidak cukup keras untuk menghancurkan dinding tersebut. Sue Yang, kamu baik-baik saja. Seorang wanita berpakaian biru tiba di sampingnya. Tidak ada yang serius. Sue Yang, seorang pemuda dingin dengan alis berbentuk pedang, mengangkat kepalanya. Sue Yang, Meng Yu. 3 sosok menghampiri mereka. Mereka adalah Long Xiang, penguasa kastil batu langit, dan iblis api. Berikan padaku cincin interspatial yang kau dapatkan di ruang rahasia, atau kalian berdua akan mati. Aliran niat membunuh melonjak dari mata Long Xiang. Baru saja, dia melihat Sue Yang dan Meng Yu mendapatkan cincin interspatial dari ruang rahasia. Sebuah cincin interspasial. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka telah mencari harta karun di ruang-ruang rahasia, tetapi setiap ruang rahasia hanya memiliki satu harta karun. Hanya satu item yang akan dibagi. Tak seorang pun di antara mereka yang menemukan cincin interspasial. Tidak seorang pun kecuali Sue Yang dan Meng Yu. Jadi itu tentu saja cukup berharga. Jangan pernah pikirkan itu, kata Sue Yang sambil mendengus. Baiklah, tampaknya kau lebih memilih mati. Long Xiang berteriak, bunuh mereka. Long Xiang, penguasa kastil batu langit, dan iblis api langsung menyerang mereka secara bersamaan. Berlari, tanpa ragu, Sue Yang dan Meng Yu berlari menuju jalur yang berbeda. Kau pikir kau bisa lari? Long Xiang melepaskan niat membunuh yang kuat. Sebagai seorang ahli di level penentang surga, dia jauh lebih cepat daripada Sue Yang dan Meng Yu. Brengsek, saat dia melihat Long Xiang perlahan mengejar, wajah Sue Yang berubah pucat pasi. Dia lebih cepat dari kita, dan begitu dia menangkap kita, dia akan dengan mudah membunuh kita. Tuan Cermin Air sedang dalam perjalanan, kata Meng Yu. Saya khawatir kita akan mati sebelum dia sampai di sini, kata Sue Yang sambil menggertakkan giginya. Water Mirror, salah satu ahli tingkat penentang surga dari perkemahan Markis Piaoxue, juga tengah menjelajahi rumah gua tersebut. Pada awalnya, ketika mereka bertemu Long Xiang dan diserang, Sue Yang telah mengirim pesan kepada Cermin Air menggunakan slip pesan. Namun dia sedang menjelajahi jalur lain, jadi akan butuh waktu beberapa lama baginya untuk tiba. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sue Yang merasa cemas, apakah aku harus menyerah pada cincin interspatial ini? Dia langsung menggelengkan kepalanya. Mereka telah bersusah payah untuk mendapatkannya, tentu saja mereka sangat tidak rela melepaskannya. Yang paling penting, mereka percaya bahwa bahkan jika mereka memberinya cincin interspatial, Long Xiang masih akan membunuh mereka. Saat Long Xiang mendekat, Sue Yang dan Meng Yu merasa putus asa. Tiba-tiba, di depan mereka, di jalur depan, sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan pedang panjang di punggungnya, dia adalah Jian Wushuang. Oh, seorang pria, meskipun Jian Wushuang berjalan menuju lapisan dalam, dia belum bertemu dengan seorang ahli dari kedua kubu.
Hingga saat ini, dia hanya bertemu dengan salah satu penjaga rumah gua. Penjaga itu adalah seorang pejuang boneka, yang kekuatannya berada di puncak tahap 3. Seperti yang diharapkan, Jian Wushuang dengan mudah mengatasinya. Ketika Jian Wushuang melihat Sue Yang dan Meng Yu, ekspresinya menjadi agak aneh. Sue Yang, Jian Wushuang terkejut. Pada saat ini, Sue Yang juga melihat Jian Wushuang. Pendekar pedang, Sue Yang tertegun, tapi dia juga senang. Betapa beruntungnya dia bertemu Jian Wushuang saat dia dikejar oleh Long Xiang. Pendekar, tolonglah aku, Sue Yang berseru dengan nada mendesak. Jian Wushuang menyadari bahwa Sue Yang tengah melarikan diri dari 3 orang, dan mereka adalah 3 orang yang dikenalinya. Penguasa Istana Batu Surga, Iblis Api, dan seorang ahli tingkat penentang surga, Long Xiang. Jian Wushuang tersenyum sambil berpikir dalam hati, itulah sebabnya Sue Yang dan Meng Yu memutuskan untuk melarikan diri. Dia bergerak ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Long Xiang, yang mengejar Sue Yang, langsung mengubah ekspresinya saat dia mengenali Jian Wushuang. Dia adalah pendekar pedang. Pendekar pedang, baik penguasa kastil batu langit maupun iblis api sama-sama tercengang. Reputasi seseorang ibarat bayangan sebuah pohon. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Jian Wushuang membunuh Deng Huo, tetapi itu masih menjadi topik hangat. Lagi pula, dialah satu-satunya orang di medan perang berapi yang berhasil membunuh ahli tingkat penentang surga saat berada pada level yang lebih rendah. Bahkan sekarang, hasil pertempuran itu memiliki dampak besar pada reputasi Jian Wushuang. Saat mereka melihat Jian Wushuang mendekat, penguasa kastil batu langit dan iblis api keduanya berhenti di tempat mereka berada, tetapi Long Xiang terus bergerak maju. Pendekar pedang mungkin telah menguasai teknik alam yang kuat dan memiliki pejuang boneka yang kuat, tetapi kekuatan pribadinya agak kurang. Long Xiang sama sekali tidak takut pada Jian Wushuang. Berita tentang Jian Wushuang yang membunuh Deng Huo menyebabkan kegemparan. Dia juga terkejut saat pertama kali mendengarnya, tetapi dia segera mengerti bahwa Jian Wushuang hanya mampu membunuh Deng Huo karena boneka darah. Mengenai tingkat kekuatannya sendiri, dia baru saja mencapai tingkat penentang surga. Itulah sebabnya Long Xiang mencibir Jian Wushuang. Dia tidak takut menghadapi Jian Wushuang. Aku tidak sebodoh Deng Huo. Long Xiang menatap mereka dengan mata dingin saat ia menyerbu maju dengan tombak panjang merah di tangannya. Ia tidak ragu menyerang Sue Yang dan Meng Yu, bahkan saat Jian Wushuang bergerak menghalangi jalannya. Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama ketika Long Xiang berteriak, sebuah bayangan hantu yang tinggi langsung muncul di belakangnya. Riak merah menyebar dari tombak panjang itu dan membentuk pusaran yang tampaknya menelan semua yang ada di area itu seolah-olah itu adalah lubang hitam. Tiba-tiba, cahaya berdarah melesat maju. Cahaya itu berasal dari tombak panjang berwarna merah tua yang melesat menuju kepala Jian Wushuang dengan kekuatan membunuh yang kuat dan kejam. Begitu mengerikannya hingga Sue Yang dan Meng Yu yang berdiri di belakang Jian Wushuang pun mulai gemetar ketakutan. Pendekar, hati-hati. Sue Yang tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Oh, melihat cahaya berdarah itu, bibir Jian Wushuang melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kanannya dan melangkah maju sambil mengumpulkan petir ungu di tangannya. Saat dia melepaskan kekuatannya, tinjunya melesat seperti bintang jatuh. Mencari kematian, Long Xiang mencibir padanya. Long Xiang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi bagaimana dengan Jian Wushuang? Mereka semua tahu bahwa Jian Wushuang berfokus pada prinsip pedang dan telah membangkitkan jiwa pedang ganda tingkat pertama. Namun, Jian Wushuang bahkan belum menghunus pedangnya. Sebaliknya, ia mencoba menangkis tombak itu dengan tinjunya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Akan tetapi, pukulan kedua Jian Wushuang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna merah tua itu. Apa? Long Xiang terkejut. Dia merasakan beban berat di belakang tinju Jian Wushuang yang dengan mudah menangkis tombak panjang merahnya dalam tabrakan langsung. Namun, itu bahkan tidak cukup untuk membuat Jian Wushuang melambat. Tinjunya terus bergerak maju dan menghantam kepala Long Xiang. Wah, kepala Long Xiang langsung meledak seperti semangka. Selama pertukaran sederhana ini, Long Xiang, seorang ahli di tingkat penentang surga yang lebih kuat dari Deng Huo, langsung dibunuh oleh Jian Wushuang. Keempat orang lainnya yang telah menonton, Sue Yang, Meng Yu, penguasa kastil batu langit, dan iblis api, terdiam saat mereka melihat dengan mata terbelalak kaget.
Apakah dia baru saja membunuh seorang ahli tingkat penentang surga dengan satu pukulan? Dan yang lebih parah lagi, Jian Wushuang adalah ahli prinsip pedang, tapi dia bahkan belum pernah menggunakan pedangnya maupun hantu jiwa pedangnya. Apa artinya ini? Itu berarti Jian Wushuang bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah membunuh Long Xiang hanya dengan kekuatan kasar. Lari, lari, penguasa kastil batu surga berteriak panik, lalu dia berbalik dan melarikan diri. Setan api juga panik. Dia menelan ludah, melirik Jian Wushuang, lalu melarikan diri ke terowongan lain juga. Namun, Jian Wushuang tidak mengejar mereka. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan mengambil cincin interspasial Long Xiang, lalu dia berbalik dan melihat ke arah Sue Yang dan Meng Yu. Sue Yang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tetapi kamu sudah banyak berubah, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa Sue Yang sudah banyak berubah sejak terakhir kali bertemu dengannya 2 tahun lalu. Dia hampir setingkat dengan Raja Tulang dan penguasa kastil Batu Langit. Kemajuannya mungkin disebabkan oleh 10.000 prestasi pertempuran yang diterimanya dari tugas tersebut. Setelah mendengar perkataan Jian Wushuang, Sue Yang tersadar, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum pahit, "Ya, tapi kemajuanku tidak jauh lebih baik darimu." Jian Wushuang menatapnya dengan senyum aneh. "Ngomong-ngomong, mengapa Long Xiang, seorang ahli di level penentang surga, mencoba membunuhmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa di lapisan luar?" Jian Wushuang penasaran. "Itu," Meng Yu ragu-ragu. Namun Sue Yang langsung menjawab, "Kami berdua menemukan cincin interspatial di salah satu ruang rahasia, dan Long Xiang mengetahuinya." "Begitukah?" Jian Wushuang mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku pergi duluan. Kalian berdua jaga diri. Terima kasih atas bantuanmu," kata Sue Yang penuh rasa terima kasih. Tidak ada apa-apa. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan pergi, melanjutkan perjalanannya menuju lapisan dalam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghilang dari pandangan mereka. "Sue Yang, sepertinya hubunganmu dengan pendekar pedang sangat baik." Meng Yu menatap Sue Yang. "2 tahun lalu, kami menyerang rumah Gua Jiuse bersama-sama. Saat itu, dia membunuh Deng Huo." Sue Yang melanjutkan, "Baru 2 tahun berlalu sejak saat itu. Aku tidak menyangka kekuatannya akan meningkat pesat setelah pertempuran itu." Meng Yu terdiam setelah mendengar ini. Baru sekitar 2 tahun berlalu sejak Jian Wushuang membunuh Deng Huo. Namun, karena ia mengandalkan teknik rilem dan pejuang boneka, kekuatan sejatinya telah dipertanyakan. Tidak seorang pun mengira bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sepertinya dia menuju ke lapisan dalam. Sue Yang menatap ke arah di mana Jian Wushuang menghilang. "Lapisan dalam." Meng Yu terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bukankah lapisan dalam adalah medan perang bagi para penguasa? Apakah kamu masih berpikir bahwa kekuatannya hanya di alam Sein?" Sue Yang menatap Meng Yu dengan pandangan bertanya. Meng Yu tertegun, tetapi dia segera mengerti. Jian Wushuang telah membunuh seorang ahli di tingkat penentang surga dalam satu pertukaran. Bahkan penguasa biasa pun tidak dapat melakukan itu, jadi dia pasti mampu menjelajahi lapisan dalam. Akan ada ahli tertinggi lain di kubu Markis Piaoxue. Labirin itu tampaknya tidak berbatas. Jian Wushuang mengikuti rute di peta dan akhirnya tiba di lapisan luarnya. Di depannya terdapat jurang tak berdasar, di atasnya ada jembatan batu hitam yang menghubungkan kedua sisinya. Jian Wushuang menatap keempat sosok yang masih seperti patung di jembatan itu dengan mata menyipit. "Seberangi jembatan itu dan aku akan masuk ke lapisan dalam." Namun, itu tidak mudah. Sosok-sosok itu adalah pejuang boneka dan kekuatannya setara dengan bangsawan, dan Jian Wushuang harus melewati mereka untuk memasuki lapisan dalam. Esensi pedang menyapu dari pedang pembunuh 3 kali di tangan Jian Wushuang, dan di belakangnya, 2 hantu jiwa pedang bangkit tinggi. "Pergi!" Jian Wushuang menyerbu ke arah sosok-sosok itu bagaikan seberkas cahaya yang mengalir, meninggalkan bayangannya di belakang. Keempat petarung boneka membuka mata mereka tepat saat Jian Wushuang melangkah ke jembatan, pupil mereka memancarkan cahaya hijau. 4 suara mendesing terdengar sebelum boneka menyerang Jian Wushuang. Pedang Jian Wushuang menari-nari keluar, dan rentetan pukulannya tampak seperti burung merak yang memperlihatkan ekornya. Bang, 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 bang. Terjadi 4 kali benturan logam secara berturut-turut, dan keempat boneka itu tertahan untuk beberapa saat. Jian Wushuang melompat 2 kali, mengitari boneka-boneka itu hingga ke punggung mereka, dan terus bergerak.
Dalam waktu singkat, ia menyeberangi jembatan dan melangkah ke lapisan dalam. Ketika ia menyeberangi jembatan, keempat boneka itu kembali berubah menjadi patung yang tidak bergerak. Tidak sesulit itu, Jian Wushuang menoleh kembali ke arah petarung boneka. Ia merasa mudah untuk melewati keempat boneka yang kuat itu, dan setiap ahli sekuat seorang bangsawan pun akan merasakan hal yang sama. Namun, jika tujuannya adalah membunuh boneka-boneka itu, tantangannya akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dia menduga bahwa boneka-boneka itu ditinggalkan di sana untuk menghalangi mereka yang lebih lemah daripada seorang bangsawan. Ketika Jian Wushuang tiba di lapisan dalam, dia mengeluarkan peta lagi. Sama seperti lapisan luar, lapisan dalam juga merupakan labirin yang terdiri dari ruang-ruang rahasia. Bedanya, ruang-ruang di lapisan luar kosong, sedikit berisi peluang atau harta karun, sedangkan yang ada di lapisan dalam sebaliknya. Tanda-tanda pada peta merujuk pada tempat-tempat yang telah dieksplorasi oleh para ahli lain dan tempat-tempat yang telah diambil peluang dan harta karunnya. Saya harus menargetkan tempat-tempat yang belum dieksplorasi itu untuk mendapatkan peluang saya. Mata Jian Wushuang terpaku pada peta. Dia tertarik pada area yang belum dieksplorasi dan penuh ketidakpastian. Mari kita mulai. Sambil menatap 3 saluran di depannya, dia melangkah ke saluran sebelah kiri tanpa berpikir setelah mengambil napas dalam-dalam. Ia melangkah maju dengan berani, karena ia berada di daerah yang sering dikunjungi, tempat ia dapat pergi ke tempat-tempat berbahaya yang ditandai di peta. 1 jam kemudian, ia tiba di tempat terbuka, dan di hadapannya terdapat 9 saluran yang berbeda. Dari sini dan seterusnya, aku akan berada di tempat yang belum dijelajahi. Dia tampak muram saat mengamati 9 saluran, dan akhirnya, dia mengambil jalan keempat. Saluran itu gelap dan lebar, membawanya ke dunia tak dikenal yang penuh misteri. Jian Wushuang memperlambat langkahnya dan tetap waspada, mengamati keadaan sekelilingnya. Jelas baginya bahwa kecerobohan apapun akan membahayakan dirinya. Klop, klop, tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di depannya. Apakah ada seseorang yang datang? Dia berhenti bergerak dan menatap kegelapan dengan ekspresi serius. Ia menduga bahwa ia mungkin akan bertemu dengan penguasa kedua kubu tersebut karena sebagian besar penguasa dari kedua kubu tersebut tengah mencoba peruntungan mereka di tempat-tempat yang belum dijelajahi di rumah besar ini. Tak lama kemudian, sesosok tubuh bungkuk muncul dalam pandangannya, yang tanda-tandanya tak dapat dirasakan. Dia dari kubu lawan. Jian Wushuang langsung waspada. Sosok itu mendekatinya perlahan dan berhenti 100 kaki jauhnya. Dia adalah... Jian Wushuang menatap lekat-lekat sosok itu, yang mengenakan jubah abu-abu dan wajahnya pucat pasi. Dia adalah penguasa Black Hill dari kubu Markis Chang Yue. Jian Wushuang mengenali pria itu sekilas karena sebuah berkas yang telah dibacanya. Berkas itu milik Deng Huo, seorang pria yang telah dibunuhnya, dan di dalamnya terdapat informasi terperinci dari banyak bangsawan dan ahli. Alam suci, penguasa Bukit Hitam berseru keheranan dan menatap Jian Wushuang dengan tatapan tajam. Bagaimana mungkin kau, seorang anak laki-laki di alam suci, bisa masuk ke lapisan dalam? Siapa yang membawamu masuk? Penguasa Bukit Hitam menatap Jian Wushuang dengan sikap sombong. Dia pikir mustahil bagi seorang anak laki-laki di alam suci untuk menerobos lapisan dalam melalui penjagaan pejuang boneka sendirian. Itu harus dengan bantuan seseorang, seperti seorang penguasa yang kuat. Tuan Black Hill, apakah kau menanyaiku? Jian Wushuang menjawab, menyilangkan tangan di depan dada, menatap mata tuan itu. Menanyaimu, ya? Aku bertanya, jadi kenapa? Black Hill Lord tersenyum dingin. Wah, siapapun yang membawamu ke sini sudah tidak ada lagi sekarang. Kau sendirian, jadi mengapa tidak bersikap lebih rendah hati? Oh, benarkah? Jian Wushuang tidak menanggapi sarannya. Mengapa dia begitu sombong di hadapanku? Raut wajah penguasa Bukit Hitam tampak aneh saat dia mengamati Jian Wushuang dari atas ke bawah. Begitu muda dan begitu sombong. Seorang anak laki-laki di alam suci dengan pedang panjang. Secercah cahaya melintas di mata penguasa Black Hill. Kemudian dia berkata, "Kudengar ada ahli baru di level penentang surga di kubu Markis Piaoxue yang bernama Pendekar Pedang. Kau, bukan?"